Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YMYM 28 yang dimuliakan Allah. Dajjal seringkali menjadi topik pembicaraan banyak orang. Perkaranya pun kian hangat dengan mulai nampaknya tanda-tanda kiamat yang kian dekat. Dajjal menjadi juru sesat terberat yang dapat menjerumuskan umat manusia ke dalam jurang kesesatan yang nyata dan penuh dengan kenistaan. Dia akan menyebarkan fitnah untuk merusak keimanan kita agar mengikuti segala perintahnya. Tetapi, di balik itu semua justru Rasulullah mengatakan bahwa ternyata ada musuh umat Islam, yang lebih buruk dan berbahaya daripada Dajjal. Padahal tingkah laku orang tersebut selama ini justru senantiasa mencerminkan kebaikan. Lalu siapakah orang yang lebih buruk dari Dajjal ini? Oleh karena itu, agar terhindar dari kesesatannya, maka umat muslim yang beriman wajib mengetahui seperti apa sosok ini dan ciri-cirinya. Berikut penjelasannya. Selama hidup di dunia, sosok ini senantiasa mengingatkan orang lain untuk mengerjakan kebajikan, akan tetapi dirinya sendiri tidak pernah melakukan apa yang seharusnya menjadi kewajiban, yakni beribadah dan beriman kepada Allah. Mereka adalah ulama su, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pada malam Isra, aku melihat beberapa orang lelaki yang digunting mulut mereka dengan gunting neraka. Aku bertanya, siapakah mereka wahai Jibril? Jibril berkata, mereka adalah para khatib dari umatmu, mereka menyuruh manusia kepada kebaikan namun mereka melupakan diri sendiri, sedangkan mereka membaca Alkitab, apakah mereka tidak menyadarinya?" Hadis sahih riwayat Ahmad 3 nomor 120, 180, 231, dan 239, serta Ibnu Hibban nomor 53. Ulama su, ini sangat berbeda antara apa yang diucapkan lisannya dengan apa yang dilakukannya, sehingga di akhirat kelak ia akan mendapatkan siksaan yang amat pedih dari Allah Ta'ala. Selain itu, ulama su, mengajak umatnya cinta kepada dunia melalui tingkah laku dan perbuatannya, sehingga umatnya menganggap dia sebagai teladannya. Padahal pada hakikatnya, ulama itu berhubungan dengan ilmu dan kebaikannya. Harta dan tahta adalah godaan bagi ulama yang bisa menjerumuskan ke dalam kehinaan. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan, ulama adalah kepercayaan Rasul selama mereka tidak bergaul dengan penguasa dan tidak asyik dengan dunia. Jika mereka bergaul dengan penguasa dan asyik terhadap dunia, maka mereka telah mengkhianati para Rasul, karena itu jauhilah mereka. Hadis riwayat Hakim, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ingatlah, sejelek-jelek keburukan adalah keburukan ulama dan sebaik-baik kebaikan adalah kebaikan ulama." Hadis riwayat Ad-Darimi. Berikut ciri-ciri ulama su. 1. Ulama su, menyuruh orang lain untuk melakukan kebaikan, tapi dia melupakan dirinya. Sebenarnya ciri ini membuktikan bahwa ia adalah orang yang tidak sehat akalnya, bagaimana dia menyuruh orang lain meraih kebaikan, tapi dia tidak meraih kebaikan itu untuk dirinya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti?" Quran Surah Al-Baqarah ayat 44. Dijelaskan juga dalam hadis berikut. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia namun ia melupakan dirinya sendiri, laksana sebuah lilin yang menerangi orang sambil membakar dirinya. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Mujam Al-Kabir 2 nomor 166, Ibnu Abi Ashim dalam Al-Ahad wal Matsani nomor 2314. Sahih Al-Jami, nomor 5831. 2. Perbuatannya menyelisihi perkataannya. Perbuatan ini merupakan salah satu ciri ulama su, di mana hal itu sangatlah dibenci Allah Ta'ala. Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan." Quran Surah As-Saff ayat 2-3. Selain itu juga dijelaskan dalam hadis berikut, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, seorang laki-laki didatangkan pada hari kiamat lalu dilemparkan ke dalam neraka, sehingga isi perutnya terurai, lalu ia berputar-putar seperti keledai berputar-putar mengitari alat giling tepung. Para penghuni neraka mengerumuninya seraya bertanya, "Wahai Fulan, ada apa denganmu? Bukankah engkau dahulu menyuruh orang melakukan perbuatan ma'ruf dan mencegah perbuatan munkar?" Ia menjawab, "Benar, aku dahulu biasa menyuruh orang melakukan perbuatan ma'ruf, tapi aku tidak melakukannya. Aku mencegah kemunkaran, tetapi justru aku melakukannya." Hadis riwayat Bukhari nomor 3267 dan Muslim nomor 2989. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan,
Orang-orang berilmu namun buruk itu duduk di pintu surga, dengan ucapan-ucapan, mereka mengajak manusia untuk masuk ke dalamnya, namun mereka mengajak manusia untuk masuk ke neraka dengan perbuatannya. Saat lisan mereka berkata, ayolah kemari. Perbuatan-perbuatan mereka berkata, janganlah kalian dengar ajakan itu. Andai apa yang mereka serukan itu benar, tentu merekalah yang pertama kali memenuhi seruan itu. Mereka terlihat bagai penunjuk jalan namun sejatinya mereka perampok. Fawaidul Fawaid halaman 249. 3. Ulama su, hanya ingin meraih kesenangan duniawi serta ridho manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Quran Surah Al-A'raf ayat 176. Dalam hadis pun ditegaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mencari ridho Allah dengan sesuatu yang terkadang menyebabkan orang lain tidak menyukainya, maka Allah akan meridhoinya dan Allah akan membuat orang lain menjadi ridho kepadanya. Dan barang siapa mencari ridho manusia dengan sesuatu yang mengundang murka Allah, maka Allah akan murka kepadanya dan membuat manusia ikut murka kepadanya. Sahih Li-Ghairi, dikeluarkan oleh Ibnu Hibban, dan Sahih At-Targhib wa At-Tarhib nomor 2250. Jadi, orang yang berakal sehat dan benar sangat berantusias untuk meraih ridho Allah Azza wa Jalla, meskipun dengan sesuatu yang terkadang membuat manusia menjadi murka. Sebaliknya ulama su, terus berupaya mendapatkan ridho manusia, meskipun dimurkai oleh Allah. 4. Ulama yang menanggalkan keilmuannya itu menjadi pengikut hawa nafsu. Ulama su, akan menjadikan hawa nafsu menjadi panutan yang akan selalu ia turuti. Sebagaimana dalam firman Allah yang artinya, dan jika kami menghendaki, niscaya akan kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menuruti hawa nafsunya. Quran Surah Al-A'raf ayat 176. Dalam ayat lainnya, Allah Azza wa Jalla berfirman, maka tidakkah engkau memperhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya serta menutup penglihatannya. Quran Surah Al-Jathiyah ayat 23. Ketahuilah bahwa sesungguhnya manusia yang mengikuti hawa nafsunya, ia akan binasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 yang membinasakan, 3 yang bisa membinasakan yaitu sifat kikir yang dipatuhi, hawa nafsu yang dituruti, dan berbangga dengan diri sendiri. Hadits Hasan dikeluarkan At-Tabrani dalam Al-Awsat nomor 5754. Dalam Sahih Al-Jami, nomor 3045. Bencana bagi umatku, datang dari ulama su, yaitu ulama yang dengan ilmunya bertujuan untuk mencari kenikmatan dunia, meraih gengsi dan kedudukan. Setiap orang dari mereka adalah tawanan setan. Ia telah dibinasakan oleh hawa nafsunya dan dikuasai kesengsaraannya. Siapa saja yang kondisinya sedemikian, maka bahayanya terhadap umat datang dari beberapa sisi. Dari sisi umat, mereka mengikuti ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatannya. Al-Alama Al-Minawi dalam Faid Al-Qadir 6 halaman 369. 5. Ulama su, menjual ilmu kepada penguasa. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut yaitu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kebinasaan bagi umatku, datang dari ulama su, mereka menjadikan ilmu sebagai barang dagangan yang mereka jual kepada para penguasa, masa mereka untuk mendapatkan keuntungan bagi diri mereka sendiri. Allah tidak akan memberikan keuntungan dalam perniagaan mereka itu. Hadis riwayat Hakim. 6. Ulama su, menggunakan ilmunya untuk berbangga dengan kedudukannya. Sementara nafsunya saat demikian mempermainkan dirinya, menghadirkan impian, memberi harapan, mendorongnya untuk mengungkit-ungkit atas ilmunya di sisi Allah, dan memberinya ilusi bahwa ia lebih baik daripada sekian banyaknya hamba Allah yang lainnya. Imam Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah, halaman 7-8. 7. Ulama su, mempergunakan ilmunya sebagai sarana untuk memperbanyak harta dan ilmunya menjadi landasan utama untuk meraih sasaran duniawi. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu yang seharusnya diharap adalah wajah Allah, tetapi jika ia mempelajarinya hanyalah untuk mencari harta benda dunia, maka ia tidak akan mendapati wangi surga di akhirat nanti. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3664, Ibnu Majah nomor 252 dan Ahmad 2 nomor 338. 8. Ulama su, membuat tipu daya. Hati-hatilah terhadap tipu daya ulama su. Sungguh keburukan mereka bagi agama lebih buruk daripada setan. Sebab, melalui merekalah setan mampu menanggalkan agama dari hati kaum mukmin. Atas dasar itu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang sejahat-jahat makhluk, beliau menjawab, ya Allah berilah ampunan.
Beliau menyebut sebanyak 3 kali, lalu bersabda, mereka adalah ulama su. Hujatul Islam Imam Al-Ghazali. 9. Ulama su, suka menjilat penguasa. Ulama su, orang bergelar ulama atau intelektual yang menjilat penguasa dan menjadikan kaum kafir sebagai teman karib serta menafsirkan Al-Quran sekehendak nafsunya. Dengan bahasa Umar bin Khattab, ulama su, adalah mereka yang munafik tapi berilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, akan muncul di akhir zaman orang-orang yang mencari dunia dengan agama. Di hadapan manusia mereka memakai baju dari bulu domba untuk memberi kesan kerendahan hati mereka, lisan mereka lebih manis dari gula namun hati mereka adalah hati serigala, sangat menyukai harta dan kedudukan. Allah berfirman, apakah denganku kasih dan kesempatan yang kuberikan, kalian tertipu ataukah kalian berani kepadaku? Demi diriku, aku bersumpah. Aku akan mengirim bencana dari antara mereka sendiri yang menjadikan orang-orang santun menjadi kebingungan, apalagi selain mereka, sehingga mereka tidak mampu melepaskan diri darinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Demikianlah materi mengenai sosok ulama su, yang lebih berbahaya daripada Dajjal. Sudah sepantasnya jika diberkahi ilmu agama, harusnya diamalkan dengan baik dan mampu memberi teladan untuk orang lain. Bukan hanya menyebarluaskannya, namun dirinya sendiri tidak mengerjakan apa yang sudah diketahui tersebut. Semoga Allah Azza wa Jalla memelihara kita dari berbagai sifat tercela tersebut dan menjauhkan kita dari pengaruh buruk para ulama su, berilmu tapi buruk. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIA MYM28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.